Teman-teman, standby. Thank you. Semangat pagi, sahabat MDRT Indonesia. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kennedy Sumarli, 3 tahun anggota MDRT. Pada sore hari ini, saya akan menjadi host yang memandu jalannya acara Facebook Live pada hari ini. Pada topik kali ini, COT Talks akan menghadirkan 2 orang Sri Kandi terbaik yang akan berbagi untuk sahabat MDRT pada sore hari ini. Kita akan panggilkan Sri Kandi pertama, Anda Sriani, 9 tahun anggota MDRT dengan kualifikasi 5 tahun COT. Selamat sore, Anda. Selamat sore, Ken. Selamat sore, sahabat-sahabat MDRT semuanya. Salam sehat selalu ya. Oke, kita akan panggilkan Sri Kandi kedua, Swandayani, 9 tahun anggota MDRT dengan kualifikasi 1 COT, yang saya akan panggil dengan Sansan. Selamat sore, Sansan. Sore, Ken. Sore semua sahabat MDRT. Apa kabar Anda dan Sansan selama pandemi ini? Ya, puji Tuhan. Syukur sehat selalu, baik-baik semuanya. Oke, kita akan mulai dengan Anda ya. Anda boleh diceritakan background-nya sebelum terjun di industri ini dan kenapa akhirnya memilih bergabung di asuransi. Silakan. Oke, saya background-nya seorang ibu rumah tangga dengan seorang putra ya, yang pada saat itu berusia 1 tahun. Nah, saya juga seorang sarjana teknik kimia, jurusan asuransi. Enggak ya. Jadi sarjana teknik kimia ya. Pada saat saya mempunyai anak, saya berhenti dari bekerja sehingga saya harus rawat anak saya. Ya, nah orang tua saya juga tidak minded dengan asuransi, bahkan cenderung menolak punya asuransi ya. Gitu. Jadi saya tidak ada background sama sekali, keluarga juga nggak punya asuransi. Dan pada saat itu ada seorang teman, karena saya mempunyai anak kecil, dia menawarkan saya sebuah asuransi pendidikan. Pengen banget sih, kalau kita punya anak diceritain gitu kan pengen banget ya. Tapi saya bilang sama teman saya gitu, bahwa saya tidak punya uang gitu. Nah, singkat cerita saya dikenalkan dengan manajernya dan ya saya terjerumus, benar-benar terjerumus. Tapi terjerumus itu membuat kehidupan saya berubah. Ya, saya bahagia dan saya berada di dunia asuransi ini sampai saat ini. Jadi teman-teman bisa melihat ya, terjerumusnya adalah terjerumus sebuah anugerah yang membuat kehidupan saya ini berubah dan saya sudah masuk di tahun ke-22. Itu ya. Itu Ken. Wow. Seorang ibu rumah tangga teknik kimia ya, bukan teknik asuransi ya, yang tidak punya background apapun di industri ini dan akhirnya bisa mencetak prestasi luar biasa menjadi seorang COT. Oke, Sansan, boleh diceritakan background sebelum bergabung di industri dan mengapa akhirnya memilih untuk bergabung di asuransi? Silakan. Saya tuh dulunya seorang karyawan swasta ya kan ya. Terakhir bekerja tuh 12 tahun. Di 2004 itu saya mencapai titik klimaks kejenuhan saya. Saya benar-benar bosan dengan pekerjaan saya. Tapi sebelumnya, saya udah 2 tahun sebelumnya, saya memang udah bosen ya. Tapi nggak pernah di ACC. Akhirnya di Juni 2004 di ACC, saya keluar. Setelah keluar itu, saya mikirkan ya, bagaimana ya saya mau jajan? Bagaimana saya mau beli kosmetik? Kan biasanya kan saya punya penghasilan sendiri. Bagaimana kalau saya mau shopping, beli baju, beli segala macam. Tiba-tiba, teman saya menawari pekerjaan saya di sini. Lalu saya ikutlah join. Saya pikir ya nggak ada salahnya lah. Saya coba lah ya, gitu loh. Kalau saya nggak coba kan saya nggak tahu. Nothing tulus lah istilahnya. Dan saya pikir nggak apa-apa lah, income dapat sedikit nggak apa-apa.
sebaiknya ada sedikit daripada nggak ada sama sekali kan. Ternyata income yang saya dapat bukannya sedikit kan, malah luar biasa. Dan saya malah jatuh cinta ke pekerjaan ini sampai sekarang. Tahun ini adalah tahun ke-16 saya di sini. Jadi makanya ya Ken ya, jangan sekali-sekali mencoba ya Ken. Tapi kalau mencoba yang positif, bolehlah. Oke, baik. Seorang Sansan, mantan karyawan 12 tahun, mau resign nggak boleh, harus nunggu 2 tahun. Akhirnya bergabung di industri karena pengen dapat income tambahan. Jatuh cinta dengan industri ini sampai hari ini udah 16 tahun. Luar biasa, sangat menginspirasi, sahabat MDRT. Oke, kita kembali ke Anda. Anda boleh diceritakan nggak, apa makna menjadi seorang COT bagi seorang Anda? Silakan. Oke, menjadi seorang COT buat saya itu sesuatu yang luar biasa ya. Jadi saya mengalami perubahan pribadi yang berbeda. Dulunya saya ini selalu deg-degan dalam arti ekonomi ya. Jadi pertama kali karena tidak mencukupin segalanya. Jadi belum waktunya, udah habis gitu, udah deg-degan. Nah, terus saya menjadi agent biasa, juga merasa biasa-biasa aja, tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Pada saat saya menjadi COT, tangan saya yang dulu di bawah, sekarang berubah jadi di atas. Ya. Yes. Ini apa? Jadi saya bisa memberi lebih banyak. Memberi tidak dalam arti uang, ya, tetapi saya bisa memberikan dampak untuk diri saya pribadi, dari kepribadian saya yang berubah, dari rasa percaya diri, dari segi ekonomi, juga dari saya berbagi ilmu, ya. Otomatis dengan saya COT, saya punya pengalaman yang berbeda. Nah, yang paling berkesan adalah saya bisa mengubah orang-orang yang dulunya juga anti asuransi, sekarang bisa berubah, mempunyai polis-polis, sehingga pada saat terjadi klaim, itu yang tidak bisa saya ungkapkan ya, kebahagiaan itu melebihi dari saya mendapatkan prestasi saja. Nah, jadi COT membuat saya lebih percaya diri karena saya punya standar internasional, ya, sebagai agent yang profesional, saya bisa melayani dengan lebih baik lagi, dan saya mempunyai segala sesuatu yang saya bisa bagikan kepada orang lain, baik ilmu ataupun saya bisa juga charity. Itu, Ken. Wow, seorang Anda tadinya melihat peluang ini untuk kebutuhan ekonomi, ya. Tetapi beliau menyadari ternyata untuk menjadi malaikat tanpa sayap di bidang ini tuh sangat memungkinkan ya. Buktinya beliau bisa charity, bisa membagi ilmunya, dan sekarang beliau aktif sekali mementor ya, menjadi mentor. Luar biasa. Oke, Sansan, boleh diceritakan apa makna menjadi seorang COT bagi seorang Sansan? Silakan. Sekarang klien itu sudah banyak yang pinter ya Ken ya. Dan banyak klien yang bertanya, apa kamu sudah MDRT? Rata-rata sih klien taunya MDRT ya dibanding COT ya. Dan karena saya sudah MDRT, otomatis saya akan lebih percaya diri untuk menjawab pertanyaan si klien. Ya, saya sudah MDRT member. Dan klien akan lebih yakin ketika mau membelinya pada seorang agent yang benar-benar profesional, yang bertaraf internasional. Nah, terus setelah saya masuk menjadi MDRT, saya menjadi lebih takjub lagi. Kenapa ya Ken? Karena hanya di bisnis inilah kita bisa berbagi. Setiap tahunnya MDRT Pusat mau repot-repot bikin pertemuan tahunan, di mana dikumpulin para ahli di bidang ini untuk bisa saling berbagi. Coba Ken, kalau bisnis saya tuh, bisnis kita lah ya, baju, jual baju. Di toko sebelah juga jual baju Ken, tapi toko sebelah bajunya lebih bervariasi dan lebih ramai tokonya. Kira-kira kalau kita bertanya sama toko tersebut, supply kamu dari mana? Kira-kira mau kasih jawaban nggak? Mau kasih tahu nggak? Enggak dong. Enggak dong. Ya. Itu rahasia disimpan sendiri. Tapi beda dengan kita ya Ken ya. Kita di sini saling berbagi, saling mensupport untuk bisa mencapai MDRT. Jadi sahabat-sahabat harus mencapai MDRT supaya bisa belajar bersama ke annual meeting, ke global conference, dan banyak lagi pertemuan-pertemuan yang bisa mengupgrade kita. Dan lebih tinggi lagi ke COT dan TOT. Ya, bagi seorang Sansan, COT, menjadi MDRT adalah sebuah brand. Ya,
yang membedakan dengan teman-teman lain di industri ini, dan alhasil seorang Sansan berhasil mencapai level ini dan konsisten ya. Luar biasa. Oke, Anda bagaimana cara menghadapi atau mengatasi challenge ya untuk tetap konsisten menjadi seorang COT, terutama di tahun-tahun sekarang ini ya, karena kita menghadapi pandemik. Nah, bagaimana cara seorang Anda mengatasi challenge untuk tetap konsisten menjadi COT? Silakan Anda. Oke, saya membagi, jadi begini, hampir setiap tahun ya, saya ingin minim MDRT gitu. Nah, bahkan puji Tuhan 5 tahun berturut-turut saya bisa COT secara konsisten. Yang saya lakukan, teman-teman, saya membagi MDRT itu dengan bulan. Ya, dulu pertama kali saya tahunya MDRT itu dalam 1 tahun. Ternyata MDRT itu bisa ditempuh dalam 1 bulan. Jadi saya ubah mindset saya bahwa bulan ini saya harus MDRT. Bulan ini saya harus MDRT gitu. Nah, sehingga kalau seandainya terjadi kegagalan, itu kegagalannya tidak sampai di akhir tahun. Jadi di awal-awal itu saya udah capek MDRT lebih cepat gitu. Nah, setelah itu di belakangnya kalau saya mendapatkan jadi COT atau TOT itu planning dari depan yang saya lakukan ya itu anugerah juga ya gitu. Jadi saya bisa mencapai COT. Nah, untuk pandemi ini sebetulnya saya pertama kali juga kaget kan gitu, seperti teman-teman kali ya. Tapi saya langsung change ya, saya langsung berubah bahwa tidak ada normal yang lalu. Jadi saya ubah, oh sekarang ini memang nyatanya seperti ini. Jadi saya harus lakukan apa gitu. Saya belajar dengan teknologi. Terus pekerjaan kita ini luar biasa ya teman-teman gitu. Jadi tidak ada hal yang aneh, yang dibatasin ya. Jadi contoh nih, sakit, udah tahu pandemi, corona, COVID ya, itu sakit dibayar malah tanpa masa tunggu. Betul nggak ya? Nah, meninggal juga dibayar. Jadi kita lebih mudah lagi untuk mengedukasi klien bahwa kalau klien tidak mempunyai polis, itu resiko justru lebih besar. Gitu. Sekarang ini udah dibuka peluang jauh lebih besar dibandingkan kita awal. Non face to face, terus udah gitu semua kondisi COVID dibayar, berapapun dibayar, dan fasilitas-fasilitas yang lain lebih banyak lagi gitu. Jadi itu challenging banget buat kita untuk mencapai MDRT lebih cepat teman-teman gitu ya. Jadi sahabat-sahabatku juga, yuk kita sama-sama, kita tetap konsisten mencapai MDRT dan naik level ke COT atau naik level lagi ke TOT. Itu Ken. Wow, Anda bikin saya gemeter nih. Saya yakin sahabat MDRT juga merasakan aura positif yang sama ya. Di mana MDRT itu biasanya setahun, sekarang dipotongnya 1 bulan ya. Jadi 12 bulan ya. Luar biasa. Oke, Anda Sriani, luar biasa. Oke, Sansan. Bagaimana cara mengatasi challenge ya untuk tetap konsisten menjadi seorang MDRT bahkan COT, terutama di tahun-tahun pandemi. Ya, tahun ini tahun spesial ya, tahun pandemi. Silakan, Sansan. Ya, waktu awal pandemi sih sempat kaget ya, Ken ya. Tapi untung kagetnya nggak lama-lama. Jadi saya cepat berubah, karena bagi saya ini suatu tantangan bagaimana kita merubah pola kerja kita dari yang biasa kita bertemu langsung dengan klien, akhirnya tidak bisa bertemu. Sekarang kerjanya kita hanya via telepon, via WA, tapi saya praktekkan di rumah itu tetap saya bekerja seperti tidak pandemi gitu loh ya. Saya tetap praktekkan di rumah. Di rumah suasana seperti suasana tempat kerja yang nyaman sehingga kita tidak bete ya istilahnya ya. Terus setiap hari pun saya follow up klien, tanya tentang keadaannya, bisnisnya, keluarganya. Nah, kalau ada kesempatan, serempet-serempet lah, singgung-singgung tentang asuransi. Dan kalau ada kesempatan lagi, baru kalau memang diizinin, kita datang ke rumahnya. Bagi saya, di rumah itu bukannya berarti kita santai atau bermalas-malasan. Tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Dan di otak saya, mindset saya, MDRT itu kartu mati. Artinya harus saya mencapai. Tidak ada alasan
alasan apapun saya tidak mencapai. Kalau diizinin, ya kita naik level T atau TOT. Tapi MDRT itu wajib. Kita sebagai agen asuransi itu, MDRT itu wajib. Ya. Terus ketemu klien, ya kalau ada juga sih yang nolak ya, karena keadaan ekonomi yang kurang baik. Tapi ada juga yang mau diedukasi, mau dibuka wawasannya. Jadi kesempatan saat ini, di saat pandemi ini, justru kesempatan kita untuk membuka mindset dia, pentingnya berasuransi, pentingnya asuransi kesehatan terutama ya. Kita kasih pembelajaran kepada mereka. Bagaimana kalau sampai tidak punya asuransi. Itu sih, Ken. Berarti seorang Sansan melakukan edukasi ya, dan juga tetap melakukan prospecting ya, approaching, tetapi dengan strategi yang berbeda ya. Dan kalau saya simpulkan, die mas MDRT ya, mati-matian harus menjadi seorang MDRT. Karena MDRT is a must ya. Betul. Luar biasa, luar biasa. Betul. Oke, Anda boleh nggak berbagi dengan sahabat MDRT Indonesia sales idea yang sering digunakan oleh seorang Anda Sriani? Silakan. Yang saya gunakan untuk sales idea itu, jadi saya mereview polis-polis klien saya itu 1 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali, tergantung lihat dari kondisinya ya. Jadi ada yang sudah punya banyak, ada yang baru sedikit. Kita lihat juga pertumbuhan ekonomi klien kita ikutin ya. Nah, saya berusaha membuat review polis itu sedetail mungkin, tapi sesimpel mungkin. Ya, sehingga klien bisa melihat berapa sih jumlah uang pertanggungannya, jumlah premi yang dia bayar gitu. Terus berapa yang sudah selesai pembayarannya ya. Jadi kan ada yang udah fully paid gitu. Nah, dari situ saya review ulang, ini udah fully paid, yang ini kurang begini, ini kurang begitu. Nah, saya berusaha membuat 1 lembar itu udah lengkap. Ya, lengkap sehingga klien tidak perlu lagi membuka-buka polisnya yang setumpuk dan kadang-kadang juga lupa kan isinya apa. Tetapi pada saat kita bantu review polis, kita tunjukin manfaatnya, klien lebih suka gitu. Nah, dari situ saya bisa mendapatkan lagi penjualan karena ternyata ada kekurangan atau ada peluang buat kita untuk memberikan manfaat lebih lagi gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat pandemi ini memang yang tadi saya udah ceritakan bahwa ini kesempatan kita untuk menjual asuransi kesehatan. Karena apa? Kita tahu kondisi ini kondisi yang aneh gitu. Kita tidak bisa tahu itu siapa gitu. Seperti ada bom di depan kita, kita pun tidak tahu. Ya. Jadi seseorang yang bisa menyebabkan kita terkena COVID pun kita juga nggak tahu. Nah, belum lagi penyakit-penyakit komorbid yang menyebabkan tahu-tahu sakit dan maaf sampai terjadi resiko meninggal. Ya, jadi sangat berisiko sekali, apalagi kalau itu klien kita dan kita belum review polisnya yang seolah-olah uang pertanggungan udah banyak, asuransi kesehatan udah besar, gitu. Ternyata itu bukan dari pencari nafkahnya, tetapi mungkin dari anaknya atau dari keluarganya yang lain. Nah, itu saya review sehingga saya punya peluang lagi untuk memberikan supaya klien membeli polis lagi. Ya. Nah, satu lagi yang saya biasanya jual itu asuransi jiwa. Jadi, kenapa klien mau membeli uang pertanggungan yang besar? Saya biasanya dengan cara saya menanyakan klien dari pengeluarannya. Ya, kalau klien ditanyain penghasilannya, kemungkinan dia nggak akan cerita dong. Penghasilan itu kan rahasia perusahaan ya. Nah, tapi kalau ditanyain pengeluarannya berapa, kadang-kadang malah dibesar-besarin gitu. Jadi, aku belum lagi keluarin ini, keluarin itu, belum cicilan, belum ini. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu berapa besar pengeluaran klien dalam 1 tahun. Nah, di saat itu berapa sih bunga bank secara deposito aja ya, bunga bank yang umum-umum, yang bunga bank yang safe lah ya. Biasanya saya patokan dengan BCA. Nah,
Jadi contoh kalau pengeluarannya dalam 1 tahun 120 juta, bunga banknya net 4%, langsung saya bagi aja. Jadi 120 juta saya bagi dengan 4%, akan keluar uang pertanggungan sebesar 30 miliar. Nah, dari situ jadi kita bisa memberikan klien dengan UP yang besar. Gitu. Nah, pada saat UP besar, saya selalu katakan ke klien saya, kalau mempunyai UP yang besar, itu akan diberikan ke keluarga, tidak akan habis dimakan waktu. Karena apa? Keluarga akan menerima dari bunganya itu cukup untuk biaya hidup. Tetapi kalau kita memberinya mungkin cuma 10 kali ya, 10 bulan, 20 bulan. Nah, kalau kondisi keluarga ini bisa langsung move dalam 1 tahun, dalam 2 tahun nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya nih kita ngomong hal yang terburuk, tidak bisa move sama sekali, bagaimana uang yang diwariskan ini cukup terus selamanya sampai mereka memang betul-betul bisa mandiri ya, berdiri sendiri. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman. Sehingga klien-klien melihat, oh ya, kenapa aku harus punya uang pertanggungan yang besar? Kenapa aku harus beli sebesar ini? Saya punya alasan seperti itu. Gitu. Itu kan yang saya berikan ke klien ya. Oke, baik. Seorang Anda, ada 3 hal yang selalu dilakukan sebagai sales idea untuk sahabat MDR di Indonesia. Yang saya tangkap yang pertama adalah review policy. Nah, dari beliau juga, dari Anda, saya juga seorang Kennedy belajar tentang review policy, terutama di beneficiary-nya. Apakah ada tanggal lahir ataupun nama yang misspelling ya. Nah, itu bisa menjadi case-case baru buat kita. Nah, yang kedua, beliau akan berbicara soal asuransi kesehatan, apalagi pandemik. Dan ketiga, bicara soal UP jiwa yang besar sekali. Bukan sekedar besar, tapi besar sekali. Wow, terima kasih Anda, terima kasih. Oke, Sansan, boleh diceritakan kepada sahabat MDRT Indonesia, sales idea apa yang sering digunakan oleh Sansan sampai bisa mencapai COT? Silakan, Sansan. Oke. Ya, saya sama juga dengan Anda, saya juga melakukan review policy, dan saya lakukan lebih menekankan ke asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis. Karena saya sudah lama di sini ya, Ken ya. Kebanyakan klien saya dulu kan asuransi kesehatannya kan inner limit atau ada batasan-batasannya. Jadi saya datangin lagi, saya review bahwa sekarang tuh asuransi kesehatan ada mode baru, on bill. Tapi rata-rata mereka akan bilang, kan saya sudah ada asuransi kesehatan, buat apa? Nah, itulah tugas kita. Memberikan informasi bahwa yang dahulu itu ada batasannya, ada limit-limitnya. Sekarang ini on bill atau sesuai dengan tagihan. Jangan sampai kalau mereka ada kejadian, ternyata limitnya nggak mencukupi. Dan mereka pasti akan bertanya, kenapa ada perubahan? Berarti asuransi saya yang lama jelek dong. Pasti kan jawabnya begitu. Oh enggak, kita akan jelasin. Karena inflasi, makanya ada pembaruan lagi untuk asuransi kesehatan. Dan saya juga tak luput ya, nawarin asuransi penyakit kritis. Saya suka membukanya begini, bertanya sama klien saya ya, Bapak Ibu prospek, mau nggak ketika kita sakit kritis, tapi ada yang bantu bayarin cicilan, bantu bayarin listrik, atau bantu bayarin uang sekolah anak-anak, atau bantu bayarin cicilan. Itu pembuka saya. Mereka pasti akan bertanya, ya mau dong, kalau lagi sakit, ada yang bantu bayarin, kan pasti mau. Nah, di situ saya langsung bercerita tentang asuransi penyakit kritis. Karena di lapangan ya, klien itu masih rancu ya, masih bingung antara asuransi kesehatan dengan asuransi penyakit kritis. Mereka bingung gitu loh. Nah, tugas kita menjelaskan gimana asuransi penyakit kritis itu paling sedikit minimal kamu harus punya save 5 kali pendapatan tahunan. Itu untuk sakit yang masih biasa ya. Bayangkan kalau sakit stroke. Ada ya teman saya punya orang tua ya, 20 tahun nggak bergerak. Berarti dia mesti punya income 20 kali. Tapi saya rata-rata memakai rumus 5 kali pendapatan penghasilan dia punya untuk UP penyakit kritis. Jadi ketika dia sakit kritis, sejumlah uang keluar dan dia nggak usah bebas untuk tidak bekerja, dan uang itu bisa dipakai terserah dia buat bayar listrik, buat bayar iuran segala macam, buat bayar cicilan. Itulah yang saya edukasi. Gitu, Ken. Ya, sharing yang sangat bagus dari Sansan. Saya mendapat 2 hal. Satu hal pertama adalah review policy. Dan beliau lebih menekankan pada on bill ya. Jadi kalau ada inner limit, beliau akan upgrade menjadi on bill.
Dan yang kedua, beliau melakukan pendekatan income proteksi due to critical illness, ya, terhadap penyakit kritis, dengan menanyakan, mau nggak billing, kalau pada saat seseorang sakit, mau nggak billingnya itu dibayarin orang lain. Ya, luar biasa. Ini bisa menjadi satu door opener ya untuk kita, untuk sales idea bagi para sahabat MDRT. Oke, Anda, saya juga pengen banget mendengar satu tips ya, ataupun beberapa tips dari Anda untuk sahabat MDRT di forum ini, di FB Live pada sore hari ini, yang bisa dipakai langsung menghadapi final sprint di 2020 ini. Silakan Anda. Oke, jadi teman-teman ya, mungkin tips saya ini bisa dipakai untuk teman-teman, karena ini saya juga lakukan ya. Catat kekurangan FYP atau premi teman-teman sampai dengan tujuan yang teman-teman ingin capai. Contoh nih, kalau misalnya kita MDRT sekarang yang adjusted kan 454 juta lebih kurang ya. Nah, kalian bisa lihat berapa sih kekurangannya. Kalau misalnya ada kekurangan 300 juta, ya, sahabat-sahabat harus tuliskan nama-nama siapa yang bisa menolong untuk pencapaian MDRT ini. Tuliskan namanya, tuliskan angkanya, ya. Kalau bisa lebih dari kekurangan itu. Kalau seandainya satu orang ini tidak berhasil, berarti kalian coret kan? Kalian harus menggantikan lagi dengan yang lain langsung hari itu juga. Ya, jadi angka itu tidak boleh sampai kurang. Itu satu. Yang kedua, berdoa dan minta restu ya. Jadi saya biasanya itu bilang ke saudara, ke mama, ke saudara, ke anak, ke teman-teman, ke leader gitu ya. Saya mau pengen TOT, doain saya ya gitu. Kekurangan saya sekian gitu. Nah, itu jadi kita meskipun keluarga mungkin nggak tahu apa itu TOT, apa itu MDRT, apa itu COT ya. Tetapi kita butuh dukungan doa yang menguatkan kita, gitu. Nah, dari situ jadi final sprint ini yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat bukan sisa waktu yang ada, ya, tetapi teman-teman masih ada 40 hari ke depan, ya, masih ada 40 hari ke depan untuk kalian finish strong. Di 31 Desember, kalian akan menerima satu hadiah besar yang kalian lakukan di 40 hari kekurangan ini. Ya, tepatnya sih 42 hari ya, tetapi saya paling suka 40 hari, karena 40 hari itu masa melewati yang memang betul-betul membuat orang ini harus lakukan sesuatu yang the best. Ya. Nah, kita tidak pernah tahu usaha keberapa yang akan berhasil. Ya. Dan kita tidak pernah tahu doa mana yang dikabulkan. So, perbanyaklah kedua hal tersebut. Ya, kita tetap kerja keras, kita tetap lakukan yang terbaik di saat-saat terakhir untuk mencapai finish strong ini. Dan doa akan menguatkan kalian untuk mencapai kesuksesan. Salam MDRT, salam COT, dan salam TOT. Thank you. Wow, luar biasa. Anda Sriani membeberkan atau berbagi tips ya kepada sahabat MDRT, lakukan listing. Ya, kita kurang berapa, listing dulu, dan kira-kira existing client mana ataupun siapa saja nama-nama yang kemungkinan besar bisa closing di bulan ini, di waktu dekat ini. Oke, kalau belum ketemu cari lagi. Kalau ada yang belum bisa, kita replace dengan nama yang bisa. Ya, luar biasa tipsnya. Terima kasih Anda, terima kasih. Oke, untuk sahabat MDRT, bagi ada yang pertanyaan ataupun ada yang ingin bertanya langsung kepada Anda maupun Sansan, silakan ketikkan di kolom komentar di Facebook ini ya, Facebook Live ini. Akan dibacakan, semoga waktunya keburu untuk dibacakan dan dijawab langsung oleh narasumber kita yang luar biasa sore hari ini. Oke, Sansan, boleh tidak berbagi tips untuk sahabat MDRT Indonesia dalam menghadapi Final Sprint 2020 untuk finish strong? Ya, silakan Sansan. Oke. Sahabat MDRT,
Jangan menjadikan pandemi ini menjadi ancaman bagi kita untuk tidak bergerak dan tidak mencapai MDRT. Justru saat ini peluang loh untuk mencapainya. Kenapa? Ya, mumpung lagi ada diskon. Kita kan paling senang ya kalau diskon-diskon ya. Kan MDRT itu lagi diskon pencapaiannya. Dan waktu kita juga masih panjang. Kalau saya sih itu 45 hari. Tadi Anda 42 ya. Salah ngitung berarti saya ya. Coba, kalau kita kalikan per jam. Anggap satu hari kita bekerja 5 jam. Berarti masih ada 225 jam. Masih panjang ya, 225. Kalau 1 jam kita bicara dengan 2 calon klien, berarti kita masih bisa bicara dengan 450 calon prospek. Anggap, kita nggak mungkin lah semuanya 100% ya closing ya. Anggap yang berkomitmen hanya 20%. Berarti bisa mencapai 90 orang yang closing. Dari 90 orang itu kita ngomong minimal aja deh, premi minimal. Yaitu sekitar, saya anggap 5 juta lah ya. Berarti terkumpul 450 juta. MDRT adjusted itu 455 juta. Tercapai nggak? Tercapai ya, tinggal dikit lagi. Tapi kan nggak mungkin ya selama 11 bulan ini sahabat MDRT nggak mencapai apa-apa FIP-nya. Pasti kan sudah ada tabungan, tapi cuma sedikit gitu ya. Jadi kita bisa mencapainya. Jadi benar-benar saat ini di waktu yang tinggal masih ada 40 harian ini, kita benar-benar konsentrasi, fokus, kita kejar. Jangan sampai karena 40 harian ini menjadikan penyesalan kita 1 tahun. Kenapa? Karena kita nggak mencapai apa-apa. Nyesalnya 1 tahun ke depan. Gitu loh. Terus sahabat MDRT flashback kembali awal tahun. Apa mimpi-mimpi sahabat? Apa goal setting sahabat? Jangan sampai mimpi-mimpi sahabat itu harus kandas hanya karena pandemi. Jadikan itu semua pecut untuk kita terus bergerak. Jangan ubah tujuan, tapi ubah strateginya. Dan kejar terus mimpi-mimpi. Dan jangan lupa, seperti tadi Anda sampaikan, jangan lupa juga berdoa. Sertakanlah selalu Tuhan, karena percaya Dia akan terus menyertai kita yang sebagai umatnya yang berusaha. Oke, Sansa menyatakan bahwasannya kita harus, kalau saya simpulkan nih, harus disiplin dengan aktivitas kita. Disiplin, komitmen dengan aktivitas kita. Dan disiplin dengan komitmen di awal tahun kita pengennya apa. Oke, dan strateginya yang berbeda. Dan tetap menyertakan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Terima kasih, Sansan. Terima kasih. Oke, saya akan melihat pertanyaan yang masuk di forum kita pada sore hari ini. Pertanyaan ini ditujukan untuk Anda ya. Ada yang bertanya, masa pandemi sekarang kan orang banyak mengalami penurunan income, bahkan ada yang kena layoff ya, ataupun pemecatan sepihak gitu ya. Nah, bagaimana strategi Anda untuk tetap mengencourage orang seperti ini tetap buka polis baru? Silakan. Oke, thank you pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengalami jadi penurunan, kita juga nggak tahu kan? Kita nggak tahu kalau itu penurunan hanya saat ini. Mungkin dia udah punya tabungan juga di masa-masa yang lalu. Jadi jangan hanya terkecoh dengan kondisi yang sekarang. Biasanya klien paling suka sih bilang, aduh pandemi ini uang lagi seret, terus ini usaha lagi turun, apa segala. Tetapi kita tidak pernah tahu bahwa klien-klien ini sudah menabung udah jauh-jauh hari, yang kemarin-kemarin udah ditabung. Mungkin udah 30 tahun yang lalu mereka punya usaha ya. Jadi kebanyakan saya counternya dengan begini. Memang kita tahu kondisi ini dialami seluruh dunia ya. Tetapi polis ini lebih penting untuk keluarga. Jadi bukan untuk menghadapi pandemi ini. Karena polis ini bukan untuk counter pandemi, tetapi counter untuk perlindungan keluarga kalau sampai terjadi risiko, supaya kita justru tidak mengeluarkan uang yang ada di dalam. Saya biasanya bilang gitu ya. Karena apa? Uang yang di tabungan itu biarkan mereka tetap aja stay. Saya bilang segel lah tabungan yang sudah ada. Tetapi sedikit uang ini untuk membeli polis, sehingga kalau terjadi ya, ketika terjadi resiko sakit, ketika terjadi resiko meninggal, uang yang udah disegel ini tidak perlu dikeluarkan. Tetapi justru mendapatkan manfaat dari
sedikit uang yang dikeluarkan. Karena kalau pandemi ini berlangsungnya lama, berarti kita harus siap-siap kan? Siap-siap apa? Jangan sampai pada saat terjadi risiko justru keluarin uang di dalamnya. Itu biasanya yang saya katakan. Oke. Yes, sangat bijaksana. Jadi saya kalau bisa simpulkan, kita harus prepare. Asuransi itu bukan untuk orang yang harus pergi, tetapi harus ada orang yang tetap tinggal dan hidup. Ya, luar biasa. Terima kasih Anda. Oke, ada pertanyaan masuk lagi untuk Sansan. Apa tipsnya untuk teman-teman aspiran MDRT yang belum pernah mencapai MDRT di final sprint ini, final laps ini di 2020, untuk mereka tetap mencapai MDRT-nya yang pertama kali? Silakan, Sansan. Seperti tadi saya bilang, flashback di awal tahun, apa mimpi-mimpi sahabat-sahabat? Di awal tahun kan kita pasti ada impian. Biasa kita bikin goal setting. Saya di tahun ini, saya mau mungkin punya rumah kedua, atau mau menyekolahkan anak sampai setinggi mungkin. Nah, impian itulah yang kita kejar, yang menjadikan motivasi atau pecut untuk kita tetap terus bergerak untuk mencapai impian. Karena kenapa? Dengan mencapai MDRT, income kita kan juga ada dong income kita, gitu loh. Jadi impianlah yang membuat saya terus termotivasi untuk menjadi MDRT. Oke, semoga terjawab ya. Dari seorang Sansan lebih mengedepankan impian kita, strong why-nya. Kenapa kita memulai? Ya, jadi pada saat sekarang kita harus tetap komitmen untuk mencapai itu. Luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi. Mungkin nggak semua kita bisa bacakan, teman-teman. Mungkin ini ada satu pertanyaan untuk saya coba baca. Oh ya, untuk Anda lagi nih. Wow, ini sangat populer ternyata Anda ya. Oke, Anda kan tidak hanya high achiever ya, tetapi Anda juga melahirkan banyak mentee, mungkin anak yang dimentorin ya, untuk mencapai level MDRT dan itu berhasil. Nah, boleh tahu nggak sih apa sih mentoring yang dilakukan untuk mereka kok bisa jadi MDRT lagi? Kan hebat ya, gitu ya. Oke, silakan Anda. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi, saya memang seorang mentor dari lebih kurang 60 mentee, ya. Saya jadi bukan saya ini lebih hebat, bukan, tetapi saya bersama-sama dengan mentee, yuk apa sih yang mereka butuhkan? Karena setiap mentee itu punya keinginan masing-masing. Semuanya ingin MDRT, tetapi maksudnya mereka itu pengen jualan asuransi kesehatan, mereka pengen jual asuransi jiwa. Nah, kita berusaha mengarahkan dan saya memberikan kemudahan-kemudahan untuk mereka belajar. Jadi pertama kali seperti yang tadi saya bilang, saya mentoring mereka, tetapkan berapa sih angka yang kamu ingin capai. Kalau MDRT, berarti kamu harus baginya ke MDRT. Kalau COT, kamu baginya ke COT. Ya. Nah, seperti yang saya bilang, saya tidak mengajarkan dari tim saya itu untuk mentee saya untuk membaginya dalam 12 bulan. Karena saya sendiri juga takut kalau di bulan ke-12 ini loss gitu ya. Jadi saya juga bilang, MDRT ini kalian bagilah lebih pendek lagi. Kalau kalian dalam 1 bulan ini bisa MDRT, meskipun belum pernah, itu bisa juga terjadi. Jadi terapkan di dalam pikiran bahwa saya bisa mencapai MDRT, saya bisa mendapatkan big case. Nah, setiap perusahaan kan punya produk masing-masing ya. Jadi punya produk-produk keunggulan. Jadi itu yang saya ajarkan, saya berusaha mempermudah dengan konsep. Ya, karena kalau kita ini menjual asuransi, 10 orang yang kita tawarin, 11 orang yang menolak. Jadi, kita belajar dengan konsep bagaimana supaya pada saat klien ditawarin itu kliennya mau. Nah, tidak hanya dengan premi kecil, tetapi memang harus dengan premi besar. Karena kita sudah mindsetnya untuk MDRT, kita nggak bisa jualan premi yang kecil-kecil. Premi yang kecil-kecil ya itu hanya untuk pelengkap aja, tetapi premi yang besar itu yang bisa membuat kita MDRT. Kecuali kalau kita memang jago banyak case-nya ya, itu nggak apa-apa. Jadi saya fokuskan mereka harus mencari klien-klien yang besar-besar. Itu satu. Terus monitoring dari pencapaian mereka 1 bulan bisa 2 kali ya. 2 kali itu saya berikan report. Itu ya. Jadi ini cerita tentang mentoring nih ya. Saya berikan report supaya mereka tahu bahwa kekurangan itu
tidak hanya gini, oh aku masih kurang, tetapi dia tahu banget angkanya berapa. Kadang-kadang angka itu hanya cuma 3 juta, tetapi kalau kita tidak sampaikan, kita nggak tahu dia akan mencapai apa enggak. Gitu. Nah, yang berikutnya kita komunikasi selalu 2 arah. Saya membuka diri, bukan saya sebagai mentor, tetapi saya sebagai teman, saya juga 24 jam seperti apa ya tadi bilang, McDonald. Seperti McD 24 jam, bukan apa. Jadi mereka punya grup WA, mereka bebas berbicara di sana. Pada saat kita masih bisa menjawab, kita akan menjawab. Bukan kita, kami dalam satu grup itu, kita menjawab. Terus kalau seandainya kita semua udah tidur, kadang-kadang ada jam 1 malam juga masih WA ya, kita juga nggak tahu. Besoknya itu sudah ada dari grup itu juga memberikan jawaban. Nah, hebatnya kalau kita punya grup WA, itu kita juga saling belajar. Thank you kalau ada menti-mentiku di sini juga, saya juga belajar dari mereka. Itulah saling memberi dan saling memotivasi. Oke, thank you, Ken. Ya, terima kasih Anda. Saya sendiri serasa dimentorin langsung oleh Anda loh. Sangat spesifik, detail sekali ya. Kita dipantau 24 jam, sahabat MDRT. Ya, ayo siapa yang mau dimentorin oleh Anda? Pasti MDRT, pasti COT. Oke, kalau saya nangkep itu seekor gajah, jangan dimakan telan-telan 1 ekor ya, dipotong kecil-kecil ya, luar biasa. Oke, ini satu pertanyaan terakhir ya, karena waktu juga yang agak ini, yang beradu dengan waktu nih. Pertanyaan untuk Sansan ya, untuk Sansan. Ini ada pertanyaan dari Benny nih. Bagaimana tips penjualan penyakit kritis ya? Karena saya sangat kesulitan untuk meyakinkan klien. Silakan Sansan. Terima kasih Benny untuk pertanyaannya. Seperti tadi ya, saya membuka pembicaraan seperti tadi saya sampaikan. Saya cuma bertanya, Pak atau Ibu, bagaimana kalau lagi sakit kritis, mau nggak? Kalau cicilan listrik ada yang bayarin, iuran sekolah ada yang bantu bayarin, atau cicilan bantu bayarin. Itu pembuka saya. Selalu saya buka seperti itu. Dia pasti akan bilang, ya mau dong. Emang ada seperti itu? Ya ada. Saya bilang gitu. Terus saya tanya lagi, Pak, kalau misalnya Bapak terus diizinkan, dikasih hadiah sakit kritis, apa yang Bapak lakukan? Pasti dia bilang, ya udah kalau saya nggak punya uang, saya suntik mati aja. Ada yang ngomong seperti itu ya. Pak, Bapak bilang suntik mati, tapi kasihan dong keluarga. Bagaimana dengan keluarga? Keluarga pasti nggak bakalan tega, gitu loh. Inilah Pak, mumpung masih sehat. Saya ada suatu program yang bisa gaya hidup Bapak, lifestyle Bapak tetap berjalan, walaupun Bapak tetap sakit. Walaupun Bapak tidak bisa bekerja, tapi Bapak tetap gaya hidup Bapak tidak berubah. Itu yang saya selalu tekankan. Karena kebetulan ya tahun lalu saya ada klien saya yang sakit kanker. Itu ternyata memang kanker itu nggak main-main ya kan biayanya ya. Itu miliaran biayanya ya. Tapi karena dia ada asuransi kesehatan rumah sakit dan ada asuransi penyakit kritis, gaya hidupnya nggak berubah kan. Tetap mobil tetap tidak ada yang dijual, tetap pokoknya gaya hidup tidak berubah. Itu yang saya selalu tekankan. Gitu loh. Oke, semoga terjawab ya Benny ya. Oke, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara juga di FB Live pada sore hari ini. Saya akan memberikan sedikit review dari Anda, bahwasannya beliau adalah seorang sarjana teknik kimia, juga seorang ibu rumah tangga yang tadinya mencoba terjun di bisnis ini untuk kebutuhan ekonomi ya. Ternyata Tuhan baik dan beliau sekarang menjadi COT, bahkan menjadi mentor yang menghasilkan banyak MDRT. Nah, dari seorang Sansan kita belajar banyak hal. Review polis, asuransi, benefit penyakit kritis sebagai pengganti income membayar billing. Ya, membayar billing ataupun cicilan di luar biaya rumah sakit. Dan door opener ini sering beliau lakukan dan beliau mencapai COT secara konsisten sampai pada hari ini. Ya, oke. Sekian acara FB Live pada sore hari ini. Semoga sahabat MDRT mendapatkan banyak sales idea, aha moment, take away ya yang bisa langsung dipraktekkan di final sprint ini di 2020 ini dengan finish strong.
Oke, saya juga ucapkan terima kasih untuk partisipasi dan antusiasme sahabat MDRT di FB Live sore hari ini. Mohon maaf bila mana ada pertanyaan yang tidak terjawab semua dan juga ada kesalahan kata-kata dari host maupun narasumber kami. Jangan lupa follow sosial media MDRT Indonesia. Kita ada di Facebook MDRT Indonesia Official Account. Kita juga ada di Instagram MDRT Indonesia dan juga kita punya YouTube channel MDRT Indonesia. Please subscribe, like, comment, and share. Dan akhirnya saksikanlah Facebook Live berikutnya 2 minggu dari sekarang di jam dan waktu yang sama. Banyak terima kasih. Salam MDRT. Bye. MDRT.